Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsani Sadra. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban UAS saya dari mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Baik, kita langsung saja masuk ke soal UASnya. Jadi yang pertama, ini analisis kebutuhan sebuah universitas ingin mengembangkan sebuah sistem informasi untuk manajemen pendaftaran mahasiswa baru. Nah, sebagai seorang analis sistem, jelaskan mengapa analisis kebutuhan sangat penting dalam perancangan sistem informasi. Sebutkan dan jelaskan 3 teknik atau metode yang dapat Anda lakukan untuk mengumpulkan kebutuhan dari pemangku kepentingan universitas tersebut. Nah, yang kedua, di sini manajemen proyek sistem informasi Anda adalah manajer proyek untuk mengimplementasikan sistem informasi baru di sebuah perusahaan. Bagaimana Anda dapat mengelola proyek ini secara efektif? Jelaskan langkah-langkah yang akan Anda ambil dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek. Juga sebutkan beberapa resiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek dan cara mengatasi atau mengurangi resiko tersebut. Baik, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu pertanyaan yang pertama ya. Pentingnya analisis kebutuhan dalam perancangan sistem informasi. Jadi, analisis kebutuhan ini sangat penting ya, tentunya termasuk tahap krusial juga. Karena dalam perancangan sistem informasi ini, kita akan memastikan bahwa sistem yang kita develop atau sistem yang kita kembangkan ini sesuai dengan kebutuhan pengguna dan para pemangku kepentingan. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa analisis kebutuhan ini sangat penting. Yang pertama, bisa mencegah kesalahan desain. Jadi, dengan analisis kebutuhan, kita dapat mencegah kesalahan desain sehingga sistem ini akan sesuai gitu dengan kebutuhan universitas. Yang kedua, di sini ada dengan sistem informasi yang dirancang dengan baik, juga dapat mengoptimalkan efisiensi sehingga proses pendaftaran menjadi lebih cepat dan akurat. Nah, ini pentingnya analisis kebutuhan juga, karena kalau misalnya kita tidak menganalisis seluruh kebutuhan universitas dan para kebutuhan yang dituju gitu oleh para pemangku kepentingan, ini kita akan membuat sistem yang asal-asalan sehingga bukannya malah optimal, malah menjadi inefisiensi gitu. Nah, makanya analisis kebutuhan ini sangat penting. Yang ketiga, ini juga tidak kalah penting ya. Sistem ini harus meningkatkan pengalaman pengguna, baik bagi mahasiswa yang mendaftar maupun staf akademik yang mengelola pendaftaran. Jadi, dengan adanya sistem ini tentunya tujuannya untuk mempermudah ya. Jika misalnya sistemnya malah memperibet para mahasiswa atau para nanti staf akademik, itu kan akan menjadi sebuah yang tidak berguna gitu, tidak efisien seperti itu. Yang selanjutnya kita akan masih menjawab soal nomor 1 ya, yaitu 3 teknik atau metode untuk mengumpulkan kebutuhan pemangku kepentingan. Jadi agar sistem yang kita kembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan universitas, kita perlu mengumpulkan informasi langsung dari pemangku kepentingan. Nah, jadi ini ada 3 metode ya, 3 metode yang bisa kita lakukan gitu. Yang pertama, kita bisa melakukan wawancara. Jadi dengan mewawancarai staf akademik atau misalnya mahasiswa dan tim IT, kita bisa mendapatkan pemahaman langsung mengenai proses pendaftaran yang saat ini dan yang perlu untuk diperbaiki gitu. Yang kedua, di sini ada observasi. Jadi dengan mengamati langsung alur pendaftaran dengan ya kita sendiri gitu mengamati langsung alur pendaftarannya, kita bisa tahu nih, kira-kira yang salah di sini dan yang perlu update di sini gitu. Yang ketiga, di sini kuesioner. Jadi kita bisa blast kuesioner ke staf akademik, ke calon mahasiswa nanti. Biar kita bisa mengumpulkan pendapat dari banyak orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan gitu. Nah, sebenarnya dari 3 metode ini kita bisa combine semua ya. Jadi kita tidak perlu memilih, kita bisa combine semuanya. Misalnya kita mewawancarai staf-staf akademik yang misalnya atasan-atasannya gitu. Kita tanya tujuannya mau gimana dan lain sebagainya, biar kita bisa menyesuaikan dengan sistem yang nantinya bakal kita develop gitu. Yang kedua, bisa kita observasi. Kita bisa mengamati langsung alur pendaftaran. Misalnya alur pendaftarannya masih manual, kita bisa lihat, alur pendaftarannya seperti ini. Jika kita misalnya mau develop sistem, berarti harus kita develop seperti ini gitu. Jadi kita bisa mengamati secara langsung, observasi gitu. Yang ketiga, kita bisa kuesioner. Kita bisa blast kuesioner ke staf akademik yang misalnya akan memakan waktu gitu ya. Kalau misalnya kita wawancara satu persatu, kita bisa blast semua dengan kuesioner. Jadi kita bisa mendapatkan banyak sekali pendapat-pendapat. Setelah itu kita bisa menganalisis, kita bisa list semuanya, lalu kita membuat sistem yang sesuai gitu dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya, bagaimana mengelola proyek implementasi sistem informasi di sebuah perusahaan. Jadi di sini kita ada 3 langkah utama ya, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan evaluasi. Nah,
Dalam perencanaan ini tentunya kita akan membuat big plan. Big plan kita menentukan tujuan, ruang lingkup, timeline, tim proyek, anggaran, semua kita lakukan juga. Dan analisis kebutuhan juga ada di tahap perencanaan ini juga ya. Juga tahap ini juga kita perlu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang nantinya terlibat tuh siapa saja, bagaimana gitu. Ini sangat penting lah ya, sangat penting karena perencanaan ini akan berdampak pada tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan. Jadi setelah kita merencanakan big plan-nya, kita akan langsung eksekusi dalam bagian pelaksanaan. Jadi kita di sini akan mengembangkan dan juga menguji sistem yang nantinya setelah kita develop gitu ya. Ini tentunya kita uji dulu sebelum kita terapkan nantinya. Nah, kita juga memastikan bahwa pengguna ini mendapatkan pelatihan agar bisa menggunakan sistemnya dengan baik tentunya ya. Nah, yang ketiga, setelah tadi pelaksanaan, kita akan melakukan pengawasan dan evaluasi. Jadi setelah selesai nih sistemnya di develop, tahap akhir adalah kita memantau proyek tersebut, tapi kita juga perlu open ya di sini, karena kita juga perlu update, kita perlu melakukan perbaikan jika nantinya tiba-tiba ada bug atau lain sebagainya gitu ya. Itu langsung kita selanjutnya menjawab soal nomor 2, yaitu potensi resiko dan cara mengatasinya. Jadi dalam pelaksanaan proyek tentunya banyak sekali ya beberapa resiko yang mungkin muncul pada saat pelaksanaannya, dan ada juga beberapa tantangan yang bisa terjadi. Nah, ini adalah salah satu caranya gitu ya untuk kita bisa mengatasinya. Yang pertama, masalahnya adalah perubahan kebutuhan sistem di tengah proyek. Jadi memang sebenarnya kita sudah merencanakan semuanya, kita sudah meminta pendapat dari seluruh pihak yang terkait gitu ya. Tapi tetap aja kadang-kadang di tengah-tengah kita membuat sistem ini suka ada yang namanya perubahan ya, revisi mendadak gitu. Nah, ini untuk mengatasinya penting untuk melakukan diskusi secara rutin. Jadi walaupun kita sudah melakukan perencanaan dan kita sudah menanyakan seluruh pendapatnya, kita perlu melakukan diskusi secara rutin dengan pihak-pihak terkait gitu ya. Agar nantinya kita bisa sepakat dari awal dan kita bisa step by step gitu. Yang kedua, di sini pengguna kesulitan menggunakan sistem baru. Nah, di sini kita bisa memberikan pelatihan yang cukup, serta kita bisa memberikan SOP gitu ya, atau panduan sederhana agar penggunanya nanti bisa lebih mudah untuk beradaptasi. Jadi karena memang ini sistem baru, kita perlu beradaptasi, makanya kita berikan saja dulu buku panduan, atau misalnya nantinya kita bikin sebuah webinar simple aja gitu ya untuk membahas sistem ini gitu. Lalu yang ketiga, di sini proyek mengalami keterlambatan. Ini juga sering terjadi ya, karena misalnya sudah ditetapkan timelinenya, deadline-nya kapan gitu ya. Tapi tetap aja kadang karena tadi ada perubahan dan lain-lain, sehingga itu berpengaruh pada timeline. Nah, ini kita perlu membuat juga backup jadwal yang realistis dan juga melakukan pengecekan juga ya secara rutin. Kita juga dengan ini kita bisa memastikan bahwa proyek ini bisa berjalan dengan semestinya gitu. Jikapun ada keterlambatan, kita pasti akan inform terlebih dahulu gitu, akan ada keterlambatan, dan kalau misalnya mau revisi A, revisi B, nanti kita akan ada keterlambatan gitu, kita akan inform dari awal gitu. Lalu yang keempat, di sini ada biaya proyek lebih besar daripada perkiraan. Ini juga sering terjadi karena kadang-kadang walaupun kita sudah memasukkan biaya tidak terduga gitu ya dalam anggaran, tapi tetap aja kadang suka ada banyak biaya-biaya tidak terduga yang sangat besar gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu menyusun anggaran lebih baik, dan kita perlu banyak pendapat dari berbagai pihak. Bagaimana nih, apakah ada yang kurang anggarannya, apakah ada yang perlu ditambahkan lagi dari awal perencanaan. Seperti itu. Jadi kita bisa juga menyiapkan dana cadangan juga jika misalnya nantinya ada hal-hal yang tidak terduga yang besar gitu jumlahnya, seperti itu. Lalu di sini sudah ini adalah penutup. Jadi itu adalah dari pemaparan UAS tadi bisa diambil kesimpulan bahwa pertama, analisis kebutuhan itu merupakan sangat penting ya, merupakan langkah yang krusial dan sangat penting dalam pengembangan sistem informasi. Karena memang memastikan sistem benar-benar sesuai dengan kebutuhan universitas atau kebutuhan para pemangku kepentingan gitu ya. Selanjutnya, di sini ada 3 metode utama dalam pengumpulan kebutuhan, yaitu pertama wawancara, observasi, dan kuesioner. Lalu implementasi sistem informasi di perusahaan ini mencangkup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Lalu selanjutnya di sini untuk meminimalkan potensi resiko, kita dapat melakukan diskusi rutin, pelatihan pengguna, pemantauan proyek, dan anggaran yang jelas.
Seperti itu, sekian dari saya. Itu adalah pemaparan dari hasil UAS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.